Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizuddin dari jurusan Teknologi Agroindustri Universitas Internasional Samarang Indonesia. Di mata kuliah Teknologi Bioindustri ini saya akan mengangkat judul tentang proses pembuatan produksi miras ciu pekonang sebagai kearifan lokal nenek moyang Indonesia, yang mana dalam pembuatan ciu pekonang ini memanfaatkan prinsip bioteknologi, karena bioteknologi sendiri ini punya banyak manfaat. Untuk itu kita harus tahu apa sih pengertian dari bioteknologi. Bioteknologi sendiri merupakan suatu prinsip yang memanfaatkan kerekayasaan dalam sebuah proses pembuatan pengolahan bahan baku, yaitu molase, yang mana memanfaatkan mikroorganisme atau mikroba yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk. Karena pembuatan produk ini mempunyai berbagai macam manfaat, khususnya dari molase. Bioteknologi sendiri mempunyai manfaat di berbagai sektor, mulai ada sektor pangan, sektor lingkungan, sektor peternakan, sektor pertanian, maupun bidang farmasi. Untuk itu bioteknologi ini sangat membantu dalam kehidupan manusia. Ada bioteknologi konvensional dan ada yang modern. Konvensional ya sering kita jumpai, seperti kita membuat tape, kita gunakan ragi, dan berbagai macam olahan makanan yang sifatnya itu memanfaatkan bioteknologi seperti tempe dari kedelai tersebut. Untuk itu kita harus mengetahui potensi bahan baku molase. Molase ini sebagai bahan pokok untuk pembuatan ciu pekonang. Selain ciu pekonang, ada beberapa manfaat dari molase. Ada juga yaitu untuk pakan peternakan, yang mana kita juga bisa menerapkan sistem bioteknologi atau memanfaatkan mikroba di sini, karena mikroba atau mikroorganisme bermanfaat untuk fermentasi pakan, untuk makan hewan-hewan ternak kita. Karena dalam tetes tebu itu mempunyai zat gizi yang cukup baik bagi hewan ternak, karena memiliki kandungan protein, serat kasar, ada juga itu abu yang mempunyai glukosa juga, atau ada gula manis di dalam tersebut. Untuk itu molase biasanya dimanfaatkan dengan cara bahan baku dicacah, terus ditambahkan molase, nanti ada bekatul dan lain-lain, nanti difermentasi beberapa hari ke depan di dalam sebuah drum, dan akhirnya layak untuk dikonsumsi. Sedangkan juga ada manfaat untuk pembuatan pupuk organik. Pembuatan pupuk organik ini ada juga yang seperti petani tebu, yang mana molase tersebut langsung disiram ke lahan pertanian. Ada juga yang dicampur dengan sampah organik. Nanti sampah organik itu difermentasi dan diberi molase. Nanti ada proses di situ fermentasinya sampai menjadi sebuah kompos dan bisa digunakan sebagai pupuk organik. Karena kandungan dari molase tersebut itu sangat baik. Ada juga yang prosesnya itu jerami, difermentasi, dikasih molase, terus dikasih makan hewan. Hewan tersebut menghasilkan kotoran, dan kotoran tersebut dilakukan fermentasi lagi, langsung disebarkan ke lahan pertanian. Ada juga yang seperti itu. Sedangkan untuk pembuatan ciu pekonang sendiri, ciu pekonang merupakan sebuah istilah yang identik di daerah Jawa Tengah, yang mana di situ sendiri ada sebuah kampung yang namanya Pekonang yang menghasilkan alkohol. Nah, itu ada juga yang dihasilkan untuk alkohol etanol, itu ada yang juga dimanfaatkan untuk minuman ciu pekonang.
Ciu Bekonang itu kadar alkoholnya rendah, tidak terlalu tinggi, jadi tidak begitu buruk untuk kesehatan, karena dalam tubuh manusia itu ada batas maksimal mengonsumsi alkohol. Dan pemanfaatan di daerah Bekonang sendiri, daerah Jawa Tengah Sempit itu menggunakan molase. Seperti halnya tape itu juga bisa dimanfaatkan untuk membuat minuman beralkohol. Namun kebanyakan dahulu di waktu zaman penjajahan banyak industri tebu yang melimpah, dan di situ ada limbah yaitu molase, dan akhirnya dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar menjadi sebuah alkohol dan menjadi minuman juga, minuman beralkohol. Kalau di luar atau di Eropa sana kita mengenal win, fermentasi dari anggur. Kalau dari daerah Jawa Tengah kita mengenal ciu, yaitu dari pemanfaatan limbah tetes tebu tersebut. Pemanfaatan molase sendiri bisa menjadi ciu Bekonang itu menggunakan ragi. Jadi setelah molase sudah siap untuk difermentasi, diberikan ragi, sama seperti proses pembuatan tape dari singkong maupun tape ketan, ya, ketan hitam. Di sini ragi mempunyai manfaat untuk menfermentasi gula yang ada di dalam molase tersebut, karena yaitu glukosa, galaktosa, sukrosa, maltosa, laktosa, dan ada polisakarida atau dalam peragian tersebut kita harus benar-benar memahami proses sterilisasi agar pada proses fermentasi bisa optimal, jamur itu bisa tumbuh semua, dan fermentasi itu bisa menyeluruh agar rata. Biar apa? Ada yang terfermentasi, ada yang tidak. Nah, ini karena ada kontaminasi mikroba dari luar. Sebelum kita proses itu pembuatan fermentasi, tempat untuk molase harus steril. Kita harus tahu molase itu bagaimana prosesnya, harus steril atau tidak. Terus jamur atau ragi itu juga harus steril juga. Ruangan kita, udara di sekitar, karena itu suhu, pH, air, dan lingkungan itu kan berpengaruh pada proses fermentasi. Sedangkan mikroba untuk pembuatan molase ini menggunakan Saccharomyces cerevisiae untuk menguraikan gula menjadi alkohol. Ragi itu adalah media yang akan membentuk gula dan menghasilkan produk fermentasi, baik itu ciu Bekonang, tape dari singkong maupun tape ketan hitam. Jadi jelas dalam pemanfaatan mikroba di dalam bioteknologi mempunyai banyak manfaat dalam kehidupan manusia. Kimchi atau makanan yang dari Korea, dari sayur-sayuran, sawi, loka, itu juga menggunakan sistem bioteknologi. Tape juga menggunakan bioteknologi. Ada juga tempe, itu juga menggunakan bioteknologi. Dan masih banyak sekali, yaitu hanya pangan. Sedangkan obat juga masih banyak, obat yang menggunakan. Kalau kita pernah dengar apa itu jamur skobi, nah, jamur skobi itu adalah sebuah jamur yang akan membantu proses fermentasi. Itu biasanya dikelola untuk menjadi teh kombucha atau kopi kombucha. Nah, itu juga mempunyai manfaat, itu bisa menjadi obat untuk orang-orang yang tidak terlalu suka dengan kopi karena menyebabkan emah atau apa. Tapi untuk kombucha ini sudah difermentasi baik. Jadi bagaimana kita sebagai manusia
memanfaatkan mikroorganisme ini sebaik-baik mungkin dalam sebuah prinsip bioteknologi untuk kita ambil manfaatnya baik dalam diri kita maupun ke dalam orang lain. Jadi dalam dahulu nenek moyang kita atau leluhur kita sudah bisa menerapkan sistem bioteknologi secara konvensional, yaitu pada proses pembuatan siu pekonang. Jadi waktu proses pembuatan siu pekonang ini semakin lambat laun akan semakin modern. Untuk itu di daerah Pekonang sana pembuatannya ini mulai dengan alat-alat atau mesin yang mulai modern agar bisa menghasilkan sulingan, karena kan pada waktu itu kan harus disuling untuk menghasilkan alkohol. Waktu penyulingan ini semakin murni, maka kandungan alkohol pun semakin tinggi. Mungkin sedikit kupasan dari saya apa itu molase, bioteknologi, ragi atau jamur yang digunakan untuk pembuatan siu pekonang, maupun tentang siu pekonang sendiri sebagai minuman keras yang sebagai kearifan lokal nenek moyang kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.